Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Oke ya, sekarang kita lanjutkan lagi tutorialnya. Jadi sekarang kita akan coba untuk latihan ya. Kita akan coba untuk latihan, kita akan buat ya. Nah, ingat pertama kali kalau kita mau bikin halaman HTML, pertama kalinya adalah kita harus menggunakan doctype ya. Oke, jadi kita bikin doctype udah ada di situ, langsung HTML. Oke, terus kita punya apa lagi? Kita punya HTML. Gini ya, ini kita enter saja. Ya, kayak gitu. Terus kita juga punya head ya. Kita punya head. Terus kita punya title gitu ya. Kita bikinlah title-nya adalah latihan ya. Latihan teks kayak gitu. Gampang banget teman-teman semua. Oke, kita bikin ya body di sini. Oke, body di sini. Di sana siapa? Halo. Ya kita coba aja open with live server. Kita tunggu, maka akan hasilnya adalah ini ya. Masih kosong ya. Oke, sekarang kita mulai bikin ceritanya. Pertama ya, kita bikin di H1 dulu ya. H1, oke. Kita adalah bikin gini, the story of Ucup, misalkan ya. The story of Ucup, kayak gitu, kita enter. Ya, kita taruh di sini misalkan bikin H2 ya. H2, misalkan ini adalah chapter pertama ya. Kita save, maka akan muncul seperti ini, teman-teman semua. Oke, keren. Pertama ya, coba kita bikin dulu paragraf. Paragrafnya gini ya. Ucup, oke, sedang menatap, oke, menuju jendela di kamarnya. Oke, sudah koma, sudah 1 jam lamanya. Oke, enter ya, kita save. Oke, muncul seperti itu. Oke. Lalu kita lanjutkan ya. Di atas mejanya, oke, koma, terdapat buku-buku cerita. Nah, misalkan kayak gini ya. Terus di ceritanya kita kasih italic ya. Misalkan gitu. Oke, kita bikin kayak gini. Kayak gitu. Oke, ingat ya, italic fungsinya untuk apa? Untuk garis miring ya. Kita lanjutkan, bukan di dalam sini, kita lanjutkan ya, misalkan buku-buku cerita itu adalah buku-buku fiksi, misalkan ya. Buku-buku fiksi dan kriminal gitu, misalkan ya. Buku-buku fiksi dan kriminal, misalkan, oke. Nah, terus misalkan di sini kita akan bikin gini. Salah satu bukunya adalah Lord of the Ring, misalkan ya. Of the Ring, (2), terus misalkan Twin Tower gitu ya. Nah, lalu di sini kita akan coba kasih sitasi ya, karena mungkin di sana ada bukunya di web gitu ya. Kita bikin gini, terus kita taruh gitu. Oke, langsung muncul kayak gini ya. Keren ya? Keren dong, udah. Nah, misalkan itu adalah untuk paragraf pertama. Oke. Terus di sini ya, kita bikin paragraf kedua. Oke, di sini kita bikin gini. Ucup telah melewati harinya selama 10 hari di kamarnya, misalkannya. Dia membaca buku itu dengan serius, oke. Serius dan dia selalu teringat, oke, dengan perkataan siapa itu? Smeagol ya, oke. Smeagol. Nah, misalkan gitu. Perkataan Smeagol. Nah, di sini kita pakai apa? Kalau mau bikin teks, pakai Q ya. Gini misalkan ya. Kita bikin ini my precious gitu ya. Misalkan kayak gitu. Oke, udah nih. Kita save. Nah, muncul kayak gini ya. My precious. Oke. Gampang ya. Jadi kita sudah punya 2 buah ini. Nah, lalu selanjutnya nih ya. Kita bikin di sini. Tadi kan sudah bikin H berapa itu? Bikin H2 ya. Sekarang kita coba bikin H2 lagi. Kita bikin chapter 2. Oke, ini ceritanya cepat banget ya, nggak apa-apa. Terus kita bikin ini P, terus kita bikin gini. Otong, oke. Teman baik Ucup
Datang Otong koma ya. Otong teman baik Ucup. Datang ke rumah Ucup. Oke, pakai besar ya. Ucup untuk melihat kabar temannya gitu ya. Oke, jadi lihat sekarang ada chapter 2. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan kita mau pakai yang HR boleh ya. Kita bikinlah di sini HR kayak gini ya. Biar ada garisnya gitu. Oke. Dah, melihat kabar temannya untuk mengetahui lah ya, untuk mengetahui kabar temannya. Oke. Karena Otong selalu berpegang teguh dengan prinsip hidupnya. Nah, disinilah kita pakai block quote ya. Kita pakai block quote. Oke. Sekali teman, tetap teman. Nah, misalkan itu adalah quote-nya ya. Friendzone dong. Oke, nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu ya. Kita kasih I deh di sini ya. Kita kasih I. Biar jadi italic ya si quote-nya. Oke, kayak gitu. Oke, sekali teman, tetap teman. Oke, kayak gitu ya. Udah, terus di bawahnya kita bikin lagi. Oke, kita bikin lagi di bawahnya. Terus gini, Otong khawatir temannya. Oke, terus kita kasih Ucup di sini. Akan, misalkan menghirup banyak CO2. Oke, aneh banget sih. Aneh banget ya. CO2 karena kebanyakan di kamar ya. Jadi takutnya kekurangan oksigen gitu. Ya, belum banyak CO2 dan kekurangan oksigen. Oke, ini kita bikin O2 ya. Kita bikin sub 2. Nah, terus di sini nih, gini teman-teman semua, ini kita bisa bikin ya. Di sini kita kasih, ini adalah si abbreviate ya. Kita bisa bikin gini. Lihat, abbreviate ini akan kita taruh di luarnya si O2 ya. Kayak gini. Oke, kita bikinlah di sini title, ini adalah oksigen misalkan ya. Kita save, mana harusnya akan muncul di sini. Itu ya, langsung muncul oksigen. Oke, ini juga boleh kita tambahin ya yang ini. Coba deh nggak apa-apa, ini kita coba pakai akronim ya. Akronim. Oke, kayak gitu. CO2-nya kita masukin ke dalam akronim. Oke, masukin ke sini. Terus kita kasih title-nya ya. Title kayak gitu, ini adalah karbon dioksida. Oksida kayak gitu ya. Oke, mantap. Save. Nah, lihatnya jadi kayak gitu ya. Oksigen, ada karbon dioksida. Oke, mantap. Oke, teman semua. Jadi gampang ya, gampang banget ya. Jadi ini kita bisa buat teks kayak gini dengan menggunakan HTML ya. Jadi kalau kalian merasa, kalau saya pribadi, saya lebih senang dengan seperti ini. Jadi kita bisa langsung merubah nanti pakai CSS gitu ya. H1-nya mau apa, ininya mau apa gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah untuk latihan sederhananya. Sekarang kita sudah tahu bagaimana membuat teks ya, dan menampilkan komponen-komponen tag yang ada di teksnya HTML. Jadi habis dari sini kita akan belajar untuk membuat komponen yang lainnya ya. Komponen yang lebih advance ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang list ya. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video ya. Bye!